Selamat pagi semua. Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Pak Bagus, sebagai manajer ya dari rumah123.com. Jadi seperti teman-teman ketahui semua, bahwa rumah123.com itu merupakan portal properti terbesar di Indonesia dan juga sebagai sumber respon kita di dalam pemasaran properti. Maka hari ini kita cukup beruntung nih, Pak Bagus mau datang, mau ke bagi-bagi ke acara kita supaya respon teman-teman di Rumah 123 ini juga maksimal. Nah, tanpa memperpanjang lagi, saya persilakan Pak Bagus untuk membagikan strategi dan tipsnya pemasaran di rumah123.com pada khususnya. Thank you. Silakan Pak. Terima kasih Pak Andi waktunya. Selamat pagi rekan-rekan Rewet Diponegoro. Kedengaran ya Pak suara saya Pak? Oke. Kedengaran ya Pak? Oke. Ya. Saya izin share screen ya Pak. Oke. Sebentar. Oke. Apakah sudah kelihatan Pak screen saya Pak? Oke Pak. Sudah ya? Oke. Terima kasih Pak Andi waktunya. Selamat pagi rekan-rekan semua, rekan-rekan Rewet Diponegoro. Terima kasih waktunya. Oke, pada hari ini perkenalkan nama saya Bagus. Saya dari rumah123.com. Nanti hari ini kita akan sama-sama, mungkin sudah disampaikan Pak Andi tadi ya, bagaimana kita nanti saya akan sampaikan beberapa materi yang ada di Rumah 123. Kenapa saya pilih judul ini? Kemarin juga saya sempat ngobrol juga sama Mbak Mei dan lain-lain. Nah, kita pilih judul closing terus di tahun 2021. Harapannya sih sama-sama, semoga kita sama-sama optimis di masa yang seperti ini, pandemi. Semua serba sulit, tapi kita tetap optimis. Nanti mungkin di materi saya tekankan bagaimana sih caranya untuk iklan kita dilihat orang, terus bagaimana caranya kita memaksimalkan iklan kita. Oke. Pertama, perkenalkan nama saya Bagus. Sebelumnya saya sudah pernah 5 tahun kerja di Rumah 123, sempat mampir juga di OLX Property selama setahun setengah. Karena OLX sudah berubah nama menjadi OLX Autos, saya balik lagi ke Rumah 123 selama 6 bulan ini. Oke, next. Mungkin tadi sudah sempat disinggung Pak Andi sedikit. Di bulan Juli, Rumah 123 sudah JV namanya, joint venture sama namanya 99.co. Portal terbesar nomor 1 di Singapura, yang waktu itu sempat akuisisi Urbanindo. Kalau teman-teman tahu Urbanindo, nah itu diakuisisi 99.co, dan sekarang 99.co bersinergi dengan Rumah 123. Kalau ada pertanyaan berapa sih traffic-nya? Oke, traffic kalau digabungkan itu sekitar 30 juta viewer atau 30 juta orang yang masuk ke website kita, terus yang tergabung di kita ada sekitar 30.000 agent, dan yang ngelihat website kita totalnya 45 juta. Ini gabungan ya Pak Bu antara 99.co dan Rumah 123. Oke, kalau kita bicara tentang berapa sih Pak, biasanya orang berapa lama sih mengunjungi 123 khususnya, itu biasanya orang kalau mengunjungi kita average-nya antara 4 menit sampai 5 menit ya di data kita, dan mereka biasanya membuka dari halaman 1 ke 6. Tadi saya jelaskan seperti apa konsepnya. Nah, kalau dari sosial media sendiri seperti apa? Nah, kalau kita di Instagram sudah ada 234.000 followers, di Facebook apalagi lebih banyak. Tentunya sekarang kita lagi develop untuk YouTube. Kalau teman-teman cek YouTube Rumah 123 itu beberapa kita juga sudah kasih konten-konten yang menarik. Oke, cepat aja bagaimana bisnis 2020 kemarin sih sebenarnya kalau kita buka data kita. Nah, ini ada kayak bagan yang kayak naik turun. Ini adalah demand properti yang memang sedikit turun karena pandemi, tapi berangsur pulih tuh. Teman-teman bisa lihat yang garis pink itu view-nya, yang biru inquiry, orang yang berminat nggak hanya lihat, tapi mereka ngeklik atau hubungi teman-teman agent. Nah, itu berangsur naik dari bulan Agustus ke Desember. Nah, ini momen penting yang harus mungkin saya bagian ke teman-teman, sebenarnya di data Rumah 123 itu ada kenaikan, bukan penurunan malah untuk view dan inquiry. Oke, next.
sebenarnya kalau kita bicara consumer profile, siapa sih consumer profile di 123 atau seperti apa wujudnya atau bagaimana karakteristiknya di rumah 123. Nah, kalau dilihat berdasarkan umur, ini lebih banyak di usia 25 sampai 34 tahun. Bapak Ibu bisa lihat tuh di kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 yang menguasai masih di range umur 25 sampai 34. Apakah yang sudah berumur juga buka website? Jawabannya iya. Tapi porsinya mungkin sedikit ini ya, nggak banyak juga, sedikit separuhnya mungkin ya dari usia 25 sampai 34. Nah, kalau berdasarkan jenis kelamin seperti apa? Kita lebih banyak dikunjungi oleh perempuan, Bapak Ibu. Jadi kayak lebih banyak wanita yang akses rumah 123 ternyata. Nah, ini mungkin nanti bisa jadi tips and trick ya, bagaimana cara siasati iklannya. Nah, saya lanjut lagi untuk kepemilikan properti seperti apa. Di data kita ternyata kebanyakan itu tujuan pemilihan atau kayak orang itu lebih banyak beli daripada sewa. Dari 100% yang masuk di kita itu responnya mereka cari yang beli daripada sewa. Nah, ini mungkin bisa ini ya nanti kayak mungkin Bapak Ibu punya listingan banyak dibeli, nah itu lebih banyak harus diposting daripada disewanya karena demand-nya itu seperti itu sih. Jadi 78% orang lebih banyak membeli daripada sewa. Nah, tujuan pembeli properti sebenarnya kalau di kita banyak first home buyer, jadi rumah pertama untuk ditinggali. Biasanya seperti apa sih? Biasanya itu ya mungkin seumuran 34 atau 34 ke atas, biasanya mereka cari rumah itu yang siap dihuni, tanpa ribet harus untuk renovasi lagi dan lain-lain. Biasanya seperti itu. Nah, yang kedua, biasanya mereka cari yang untuk upgrade atau downgrade. Ini beberapa yang bisa dilihat dari data yang kita ambil dari survei ya. Next, berapa kamar sih yang biasanya dibutuhin orang? Lebih banyak sih mereka interest di 3 kamar tidur, karena mungkin ada ini ya, pasangan baru, keluarga baru, mempunyai 1 atau 2 anak, biasanya mereka butuh 3 kamar tidur dibanding 2 kamar tidur. Nah, data ini mungkin bisa Bapak Ibu ini juga ya, untuk keperluan listing, gimana sih cari listing yang sekiranya disenengin oleh orang atau orang mau ngelihat. Nah, kebanyakan mereka tertarik dengan 3 kamar tidur. Oke, jenis penawaran yang mereka untuk konsumen itu apa sih? Kalau dari survei kita, mereka biasanya lebih banyak cari yang DP rendah. Dan yang kedua adalah ketentuan pembayaran fleksibel. Nah, ini biasanya juga ditemui di properti baru. Biasanya orang cenderung, ya saya punyalah kemampuan untuk cicil setiap bulan pakai KPR, tapi mereka nggak punya kemampuan untuk bayar DP yang begitu besar. Nah, ini mungkin yang bisa tercapture di survei ini ya. Nah, yang ketiga, tarif KPR yang bagus, terus variasi jumlah cicilan, cashback, sama biasanya full furnish atau furnish gratis yang mereka tinggal masuk di dalam rumah itu. Notes yang penting juga, keringanan DP dan dapat dicicil ini masih menjadi hal yang penting yang dibutuhkan pembeli properti. Ini menurut survei yang kita dapat. Oke. Ini yang menarik juga menurut saya. Alasan mengapa sih belum beli properti untuk dibeli? Nah, ini dari range penghasilan mereka yang kita capture di survei itu dari 5-10 juta, 10-15 juta, sampai 20-30 juta. Saya capture yang terbesar ya, 64% kayaknya mereka belum menemukan hunian yang tepat. Yang tepat seperti apa? Ya mungkin yang seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin 3 kamar tidur, terus tipe rumahnya dijual bukan disewa, terus yang hunian yang mereka bisa langsung masuk tanpa harus renovasi dan lain-lain. Mungkin kebutuhan ini masih banyak di range penghasilan 15-20 juta. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat beberapa contoh. Nah, kalau belum ada dana ini 57% juga yang karena mereka mungkin kalau penghasilan ini keberatan untuk ini ya, biasanya menabung DP dulu untuk membeli rumah baru. Oke, next. Kalau dari pencari properti itu produktifnya di usia 25-44 tahun. Biasanya tipe-tipe yang ya individualis, yang biasanya suka rumahnya minimalis, yang low maintenance, kayak praktis saja. Saya bisa langsung masuk bak koper dan kayak bisa langsung tinggal, nggak perlu saya kayak ini ya renovasi lagi dan lain-lain. Biasanya mereka yang impulsif juga dan digital savvy yang sering searching properti dari handphone mereka. Oke.
Nah, dari data yang kita miliki juga, jam berapa sih sebaiknya untuk posting di Rumah Suara 3? Ini menurut data kami, nanti saya akan compare dengan medsos lain. Kalau di kita itu paling banyak jamnya di jam 8 malam setelah office hour. Jadi kebanyakan pengunjung itu jam 8 malam di peak performance-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi kayak mereka itu carinya lebih banyak di atas jam 8 malam. Setelah mereka pulang kerja, itu biasanya mereka scroll-scroll di rumah sambil nonton TV dan mungkin sambil ini ya, menghabiskan waktu dan lain-lain. Terus keyword apa yang mereka cari? Biasanya ada rumah, tanah, jual rumah, dan apartemen. Itu masih menjadi top 4 keywords di 2020 di situs Rumah 123. Jadi kalau Bapak Ibu punya listingan rumah, tanah, jual rumah, dan apartemen, nah itu pasti banyak pemiliknya di Rumah 123. Oke, kalau kita compare, ini saya dapat data dari Digital Savvy, jadi kayak jam berapa sih sebaiknya kita posting di Twitter, di Facebook, dan Instagram. Nah, ini juga waktu-waktu yang Bapak Ibu juga harus perhatikan. Biasanya kan kebanyakan sekarang agent kan ini ya, apa kayak ngiklan di Instagram, di Facebook, dan lain-lain. Nah, biasanya mereka acak aja sih, dalam arti kayak ya udah aku story jam misalkan jam-jam yang orang lagi kerja, jam 10, jam 11, ya mungkin dilihat, tapi nggak bakalan banyak dilihat. Tapi sebenarnya jam-jam kayak jam 11 lunch time ini, kebanyakan mereka juga lihat iklannya di jam 11, jam 1, atau after work seperti 123, jam 7, jam 9. Nah ini di Instagram juga best waktunya juga sama sih sebanyak kayak di 123. Terus hari apa sih yang sebaiknya iklan? Kalau di Instagram kita bisa lihat tuh hari Senin, Rabu, dan dan Kamis. Nah ini best day-nya di Instagram. Kalau worst day-nya hari Sabtu ya. Hari Minggu ya. Jadi kebanyakan orang hari Minggu kan nggak cek story atau cek feed karena mereka juga lagi pergi sama keluarga atau ada keperluan lain. Biasanya seperti itu sih. Oke, aspek apa sih pertimbangan dalam pembelian properti? Ya ini Bapak Ibu pasti sudah tahu lah, pasti lokasi, harga, sama DP rendah yang saya sampaikan tadi. Ini pasti dicari orang, lokasinya bagus, harganya murah, dan DP-nya rendah. Nah, menarik ini bagaimana cara menarik konsumen, kita dapat inquiry banyak. Biasanya saya beberapa presentasi dapat seperti ini pertanyaan, Pak, sebenarnya kita itu perlunya saya nggak punya dana banyak, terus saya perlu kasih dana saya kemana tuh? Bingung tuh, ke Rumah Suara 3, ke OLX, ke rumah.com, ke Lamudika, atau ke Instagram gitu kan. Nah, sebaiknya dengan gambar ini Bapak Ibu mungkin sudah tahu kalau kita mancingnya di satu tempat, mungkin ya hasilnya bisa kita nunggunya ada respon, cuma mungkin nunggunya terlalu lama gitu. Tapi kalau kita mancingnya di beberapa tempat, kesempatan untuk mendapatkan calon bayar mungkin semakin besar ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini contohnya. Jadi kalau kita pakai kail yang satu, mungkin agak lama nunggunya seperti kita memancing. Tapi kalau kita pakai jala atau pakai beberapa tools, mungkin kita cepat nih dapat inquiry atau dapat respon dari calon bayar. Oke, seperti apa sih jala itu sebenarnya? Nah, mungkin kalau di offline Bapak Ibu bisa pakai spanduk, brosur, medsos, mungkin Instagram dan Facebook. Kalau yang nomor 3 pakai Google atau portal properti yang selama ini dipakai. Nanti saya jelaskan gimana sih harusnya mengcapture data buyer secara cepat dan lain-lain. Nanti saya ada strategi yang mungkin saya bagikan sedikit. Oke, platform mana yang harus saya gunakan? Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi gunakan sebanyak-banyaknya, jangan menutup diri sama online, karena itu mungkin kita nggak tahu ya. Saya kebetulan pernah kerja di OLX, tapi mungkin ketika saya lihat market trend di sana, itu lebih banyak nomor satunya ternyata sewa. Dan pas saya bandingkan sama di Rumah 3, itu ternyata datanya jauh beda seperti ini. Top area nomor 1 di 123 itu Citraland, tapi kalau di OLX top satunya itu di Surabaya Utara, Bapak Ibu. Jadi bisa dibayangkan profil customer-nya seperti apa. Kebanyakan di OLX itu rumah-rumah 1M yang terjual cepat. Tapi kalau di 123 Bapak Ibu bisa dapat calon buyer yang 1M ke atas. Mungkin apa bedanya? Karena saya pernah kerja di OLX, buyer di sana itu nggak spesifik untuk cari rumah biasanya. Biasanya data yang tercapture itu mereka cari mobil dulu, setelah cari mobil biasanya iseng-iseng cari rumah. Biasanya yang terjadi seperti itu. Tapi kalau di Rumah 3 benar-benar orangnya
mereka serius untuk beli rumah biasanya. Mereka membanding-bandingkan harga, cari-cari properti yang bagus. Itu biasanya terjadi di portal-portal properti, khususnya di Rumah 123. Seperti itu. Nah, ini saya akan tunjukkan, saya akan putar video. 1 menit di internet itu ada apa aja sebenarnya. Namun Bapak Ibu bisa kayak ngebuka wawasan, jadi kayak, oh 1 menit itu sebenarnya ada ini loh di internet. Saya izin putar videonya sebentar. Ini saya coba putarkan video, jadi di 1 menit di internet itu ada apa aja, mungkin Bapak Ibu bisa lihat juga. Sebentar. Nah, di sini kita bisa bayangkan, jadi setiap 1 menit itu ada 3.500 orang yang mencari apapun di Google, dalam bentuk apapun, pembelian apapun. Jadi bisa dilihat juga status Instagram, terus video tayang di Facebook yang jumlahnya banyak juga, menurut saya ada sekitar 1 juta video setiap menitnya yang diposting oleh konten kreator di YouTube ya, maksud saya. Oke. Nah, sekarang apa sih sebenarnya sosial media yang lagi booming atau apa? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Mungkin ada yang main TikTok, yang di sini main TikTok dan lain-lain. Terus main Instagram sudah pasti, YouTube dan Facebook. Tapi saya pernah lihat beberapa komen dari teman-teman ini sih, properti lain. Untuk menaikkan branding memang bagus di TikTok, tapi mungkin untuk inquiry respon bukan yang serius ya. Biasanya target marketnya bukan di situ. Itu biasa di TikTok. Tapi teman-teman kalau mau branding namanya teman-teman, oh misalnya saya bagus dari Rewa Diponegoro gitu kan, biar orang kenal, itu bagus di TikTok. Misalnya teman-teman kasih wawasan apa untuk pasarnya untuk Gen Z sebenarnya, bukan untuk yang buyer series pembeli properti. Nah, kalau di Instagram seperti apa? Itu biasanya pasar milenial sama seperti TikTok, biasanya untuk personal branding, dan ada sih beberapa inquiry dan respon biasanya dapat dari situ juga. Di YouTube juga sama, biasanya yang untuk milenial dan Gen X biasanya bukanya YouTube. Facebook apalagi ya, mungkin saya rasa di Facebook juga bukan milenial juga, itu semua juga yang biasanya range umur ke atas biasanya bukannya sih Facebook menurut saya saat ini. Oke, dari 90% pencari properti online, ini pertanyaan sih sebenarnya, dapatnya biasanya dari mana sih, orang-orang nyari dari mana? Mungkin teman-teman bisa jawab di teks komen dapatnya dari mana. Ada yang bisa jawab nggak? Biasanya 90% pencari properti online menggunakan platform apa? Dari yang video tadi sudah saya share sedikit sih. Mungkin teman-teman ada yang tahu dari Google Search. Iya, benar Pak Andi. Jadi kayak Google Search, benar jawabannya Pak Andi. Jadi biasanya orang lebih banyak untuk akses di Google Search, Pak. Nah, bagaimana cara memasarkan di Google? Mungkin pertanyaan seperti itu. Nah, teman-teman sebenarnya sih nggak perlu bayar uang lebih mahal ya untuk bayar SEO, SEM, dan lain-lain. Nah, teman-teman nanti saya tunjukkan gimana sih supaya dapat itu, gimana supaya dapat Google Display di Rumah 123. Nanti saya tunjukkan caranya. Oke, kenapa harus di Rumah 123? Benefit apa yang berbeda dari yang lain? Nah, per bulan Juli itu Pak, Bu, jadi semua iklan yang diposting di Rumah 123 itu otomatis akan cross post ke 99. Jadi Bapak Ibu nggak perlu upload 2 kali. Semua iklan yang sudah diupload di Rumah 123 otomatis akan muncul juga di 99.co. Jadi bisa dibayangkan dapat responnya 2 kali lebih lipat, 2 kali lebih banyak dibandingkan Bapak Ibu posting di satu tempat. Double exposure yang saya bilang tadi, kesempatan lebih tinggi dilihat calon pembeli, dan integrasi yang baik. Oke. Nah, ini lebih yang tips ya Bapak Ibu. Sebenarnya cara ini sudah saya share beberapa tahun 2019, tapi beberapa agent ada yang menggunakan, ada yang enggak. Biasanya
exposure iklan itu didapatkan dari sebar brosur dan lain-lain. Tapi setelah kita sebar brosur, biasanya apa kita orang yang kita tawari apakah bisa ingat ya Pak Bu? Siapa kita, terus rumah apa yang ditawar itu bisa ingat nggak kira-kira? Jawabannya mungkin ya ada yang ingat, ada yang nggak. Kalau misalnya saya serius, brosurnya akan saya simpen tuh. Tapi kalau saya nggak serius, biasanya ya brosurnya saya taruh di rak TV atau mungkin ya saya taruh begitu aja dan mungkin akan kemungkinan nggak dibaca juga banyak. Nah, bagaimana kita menanggulangi cara ini? Oke, saya ada caranya. Sebelum itu, saya mau tanya, mungkin Pak Andi bisa mewakili ya. Pak Andi percaya nggak saya bisa track lokasi Bapak setiap harinya kemana, Pak? Melalui Google. Saya tanya Gimana ke Pak Andi. caranya? Pak Andi, menurut Pak Andi bisa nggak saya tracking lokasi Pak Andi setiap hari, Pak Andi kemana aja, terus Bapak buka media sosial. Bisa nggak menurut Pak Andi seperti itu, saya tracking lokasi Bapak? Menurut Pak Andi sendiri, saya tanya nih. Mungkin bisa ya. Sekarang mungkin zaman bisa ya, sekarang Pak. bisa. Ya. Iya, Cuma ya. gimana caranya? Ya. Oke. Nah, apakah Google bisa capture habit pengguna internet? Jawabannya bisa. Nanti caranya seperti apa? Yang saya jelaskan pertama tadi, mungkin teman-teman gini. Kalau teman-teman buka Maps, itu buka aja lini masa Anda. Jadi kayak teman-teman kemana aja sebulan kemarin, itu bisa tahu, tercapture oleh Google tuh. Misalnya Pak Andi hari ini ke Rewedipo, besoknya ke mungkin ke Tunjungan Plaza atau kemana, itu bisa ke-record, Pak. Jadi Pak Andi misalnya stay di situ berapa lama dan lain-lain itu bisa ke-record. Caranya Bapak buka Google Maps, nanti ada lini masa Anda yang di dua ini, dibuka aja yang ada garis 3 itu bakalan ketahuan kita tracking di mana aja. Nah, apa hubungannya sama yang saya utarakan di awal tadi? Apakah bisa tahu habit kita di Google? Caranya yang gampang seperti ini. Saya mau cari rumah di Citraland nih, Pak Andi. Saya Google search ya, cari rumah di Citraland. Biasanya di Instagram juga akan ngikut itu. Ads yang ada di Citraland bakal ngikutin kita. Atau contoh kecilnya gini deh, Bapak Ibu yang sering belanja mungkin, saya lagi cari sepatu nih, katakanlah sepatu misalkan, sepatu merek A gitu. Nanti di Instagram biasanya yang lebih sering itu bakalan diikutin terus sama ads sepatu. Entah apapun merek sepatu yang dicari Bapak Ibu, biasanya mereka tawarkan ads beberapa merek sepatu. Nah, itu biasanya yang terjadi di Google. Google akan capture habit pengguna, nanti selanjutnya Instagram akan men-capture itu sebagai ads. Oke, kalau dilihat yang kembali dari ini, kalau dari sisi agent, gimana sih caranya biar maksimal, biar si buyer itu ingat terus dan mengikuti perjalanan dari listingan yang sudah kita kasih di brosur. Caranya seperti ini. Nah, mungkin teman-teman yang di sini, yang sudah pakai iPhone atau Android, beberapa tipe merek, bisa dibuka fotonya, silakan scan barcode yang di sini. Nah, saya contohkan, bisa langsung di-scan barcode. Sekalian buka, kalau yang punya iPhone, buka foto, tinggal di-scan barcode-nya seperti ini, dan mereka juga nanti, saya sudah tembak ke iklannya Bu ini, sebentar ya, saya contohkan sebentar. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Iklan-iklan Ibu Elva Frida nanti akan tampil setelah di barcode. Nah, tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya seperti ini. Jadi teman-teman, nanti Rumah So3 akan bantu bikinin barcode seperti ini yang teman-teman bisa pasang di kartu nama ataupun di media yang lainnya dengan harapan seperti ini. Begitu kita barcode iklannya, otomatis kan tampil tuh iklannya Bu Elva yang tadi atau kalau yang di bawah iklannya Pak Agus. Nah, iklan itu akan mengikuti terus tuh. Jadi misalkan saya tembak di iklan A, iklan di daerah Citraland. Teman-teman kasih brosur itu. Jangan lupa setiap ketemu klien atau calon buyer suruh untuk capture atau untuk scan barcode-nya. Dengan tujuan setelah mereka barcode, otomatis Google akan capture kebutuhan mereka di situ. Kalaupun mereka nggak suka sama iklan itu, nanti akan ditunjukin iklan-iklan yang teman-teman posting lain. Jadi kayak ngikutin terus. Google ngikutin terus, meskipun saya nggak interest nih di iklan ini. Nah, ada kemungkinan Google ngingetin di beberapa kesempatan, mungkin mereka buka IG dan lain-lain.
Nah, mulai sekarang teman-teman bisa nanti yang sudah punya akun Rumah Suara 3 bisa saya bikinkan seperti ini, dan teman-teman bisa pasang di kartu nama, di name card, atau di media yang seperti ini. Apapun, kayak misal teman-teman kasih hadiah dan lain-lain, kasih aja barcode. Karena sekarang kan ya saya kalau transfer BCA nggak perlu minta nomor rekening, tinggal minta barcode aja biasanya. Atau kita kalau beli sesuatu pakai OVO katakanlah, itu kita nggak perlu untuk memasukkan apapun, tinggal scan barcode dan kita masukin nominal. Segampang itu sebenarnya. Nah, yang saya kasih tahu tadi, setelah mereka scan barcode, klien tersebut akan kayak misalkan contoh, jadi di barcode ini misalkan contohnya ada sepatu nih misalkan. Nah, nanti akan ditunjukkan nih kayak di Google Display-nya sepatu, di iklan IG-nya sepatu, atau misalnya saya lagi cari baju, nanti biasanya ditunjukkan seperti ini. Itu contoh Google Display Network namanya. Jadi kayak tetap mengikuti buyer yang sudah searching di awal atau yang mereka sudah buka di browser mereka. Oke, mungkin dari sini sebelum saya lanjut ada pertanyaan mungkin dari Pak Andi atau teman-teman lain perihal ini. Belum ya Pak? Oke, saya lanjut. Nah, barcode ini nanti bisa disambungkan di website pribadi yang teman-teman mungkin sudah tahu. Kalau join Rumah 3 akan dapat website pribadi yang tampilannya seperti ini. Contohnya, nah ini Ibu Elva Frida, yang ini yang bisa dikonekkan ke barcode ya teman-teman. Nah, ini akan muncul semua rumah yang diposting teman-teman. Ini ada 150 rumah yang sudah diposting oleh Ibu Elva. Apartemennya ada 20, tinggal diklik aja seperti ini. Kalau misalnya calon baru cari ruko, seperti ini. Satu lagi mungkin yang saya lupa, enaknya apa sih kalau kita simpan barcode begitu kita kan nggak tahu ya Pak. Bu. Jadi kalau misalkan kita lagi nongkrong ke kafe, kita nggak tahu di depan, di kanan, kiri, belakang itu calon buyer, kita nggak tahu. Tiba-tiba kita ngobrol sama orang, terus sebenarnya kita punya loh listingan 1M, 2M, gimana ya caranya saya ingat gitu kan. Cara gampangnya tinggal orang itu suruh buka barcode aja, tinggal suruh pilih nih. Misalkan sebenarnya saya butuh gudang nih di Jalan Perak Barat misalkan. Nah, saya lupa tapi di mana ya ini listingnya. Begitu di barcode, cari ruko, nah ini kan langsung muncul tuh harga 3,5 di Perak Barat. Nah, orangnya bisa langsung suruh lihat detail iklannya seperti ini. Nah, itu lebih gampang sih daripada kita mengingat satu hal yang nggak pasti atau kita catat di note, mendingan semua informasi kita taruh satu aja di barcode itu. Jadi semua iklan harus diposting, dan nanti kalau misalnya ketemu klien atau buyer, kita tinggal bisa ngasih tahu presentasi di depan mereka sih, di depan handphonenya mereka gitu kan. Itu lebih mudah sekali sih menurut saya. Nah, ini teman-teman bisa contohnya seperti ini. Oke, next setelah website pribadi, apalagi sih yang didapatkan kalau join Rumah 123, brosur instan, teman-teman bisa langsung pakai brosur. Dan nah, teman-teman yang belum punya mobil apps juga sebenarnya nggak perlu buka browser. Jadi di Rumah 3 juga ada aplikasi Rumah 123 Pro khusus untuk agent. Jadi untuk posting-posting pakai Rumah 123 Pro. Tapi untuk yang klien atau buyer bisa cari pakai aplikasi Rumah 123. Oke, satu lagi yang mau saya tunjukkan seperti ini Pak Andi, mungkin setelah Lebaran kita akan launching namanya Instagram Share. Biasanya gini, ini sih berdasarkan ini ya, kita lihat di market, teman-teman biasanya sering mau ads di Instagram nih, tapi kayak bingung desainnya seperti apa. Nah, di 123 juga kita sediakan seperti ini. Teman-teman bisa akses melalui mobile web atau apps atau browser. Nanti seperti ini tampilannya, akan langsung tergenerate seperti ini, Bapak Ibu. Jadi di storiesnya teman-teman, kalau misalnya aku mau story nih pagi ini karena jamnya pas nih, nah nanti tampilannya seperti ini di stories. Kalau teman-teman mau add, silakan tanpa perlu desain-desain lagi sih. Jadi tinggal teman-teman share dan lain-lain. Nah, kalau mau tampilnya feed, aku nggak mau story nih, maunya feed, kita juga menyediakan yang seperti ini. Jadi kemudahan untuk kapanpun teman-teman mau beriklan di Instagram atau portal lain, jadi teman-teman bisa share yang formatnya teman-teman nggak perlu ngedesain lagi. Jadi kita sudah bikin desainnya dan judul yang sesuai teman-teman posting. Jadi judul ini juga penting sih sebenarnya. Jadi teman-teman biar orang kayak setelah mungkin ya
calon buyer di sana ngelihat pertama itu foto biasanya. Saya sendiri pribadi kalau mau cari rumah, ngelihatnya sih foto. Setelah itu judulnya, apakah rumah ini cocok sama saya dengan harga yang sesuai dengan yang saya butuhkan. Nah, ini teman-teman bisa dapat ini di Tokopedia. Oke, saya lanjut yang sesi ini. Oke, nah teman-teman juga dapat pelatihan online nanti kalau mungkin nanti Rewedipo bisa dapat yang saya jelaskan tadi, gimana sih SEO, SEM, terus gimana menghasilkan kualitas listing yang baik, terus strategi mendapatkan banyak viewer. Teman-teman juga bakalan dapat pelatihan gratis itu sih kalau misalnya join Rumah 23. Nah, kita juga akan kirim namanya market trend. Nanti teman-teman bisa lihat tuh daerah mana sih yang banyak di Surabaya khususnya banyak dikunjungi. Dan teman-teman setiap bulan kalau teman-teman membeli dia produk itu biasanya kita akan kasih market trend area mana sih yang cocok dipasang premier listing atau feature listing daripada teman-teman salah misalkan saya punya listingan di Rungkut gitu sebaiknya dipasang nggak ya premier feature listing. Nah, itu harus dilihat market trend-nya dulu. Apa harusnya saya pasang di Citraland ya? Nah, itu mungkin data yang bisa kita share setiap bulan kalau teman-teman beli tiap produk. Nah, seperti yang saya jelaskan pertama, sebenarnya kalau orang beli, mungkin teman-teman sudah pengalaman soal ini. Kalau teman-teman buyer beli properti itu kan nggak sama beli mobil tuh. Kalau saya misalkan contoh pribadi beli mobil biasanya ya ke showroom dulu biasanya, atau ngelihat iklan dulu pertama kali, entah itu di TV atau di koran dan lain-lain, atau di website atau di Instagram. Saya baru mengunjungi showroom-nya. Pas di showroom, biasanya saya juga kayak ngebandingin tuh antar beberapa salesnya, mana yang kasih diskon saya lebih banyak. Sebenarnya sama seperti di rumah. Yang pertama, mereka kayak memutuskan kriteria properti dulu, mana yang saya pilih ya, saya perlu di Pakuan City atau di Citraland misalkan. Mereka searching dulu optionnya, terus belajar market di sana seperti apa ya, kondisinya dan lain-lain. Nah, biasanya meninjau kembali, ini biasanya fase-fase 2-3 ini mereka fase-fase untuk ini sih, searching di internet biasanya, cari rumah yang sesuai, dan lain-lain. Nah, teman-teman harus dipahami kalau ya mungkin sudah banyak yang menjelaskan lah bahwa foto itu penting untuk pertama kali, karena 3-4 detik pertama orang yang lihat foto kalau di online, tapi kalau fotonya sudah nggak ada, atau teman-teman kayak males ngambil foto, mungkin itu responnya juga bakalan nggak ada menurut saya. Jadi yang harus diperhatikan mungkin yang penting 2 ini sih, foto sama judul. Nah, itu mungkin yang pertama kali 3-4 detik begitu calon bayarnya lihat, biasanya mereka itu ngelihat itu dulu. Nah, setelah ini prosesnya antara 1-2 bulan, 2-3 minggu untuk cari properti, biasanya mereka akan menghubungi agent untuk viewing biasanya atau ketemuan dan lain-lain. Nah, setelah proses ini, mungkin teman-teman juga tahu kayak kita ngebuat penawaran, terus biasanya kalau mereka ragu, biasanya mereka balik lagi nih ke 3 atau 4. Biasanya kalau cerita teman-teman agent sih gini sih, biasanya harganya cari yang selisih 1 juta, 2 juta, biasanya orang kan seperti itu, Pak Bu. Jadi kayak, ya ini sebenarnya tips and trick kita aja sih, harga 1M, terus 999, biasanya orang ke-trigger ke situ, gitu. Nah, itu harus strategi itu yang harus dipakai sih sebenarnya, kayak biasanya orang kepengaruh juga dengan harga yang meskipun selisih 100.000 atau berapa, biasanya mereka akan singgah lama di iklan itu. Atau mungkin kalau yang buyer yang sudah punya pengalaman sama agent, mereka biasanya kasih referral kan. Itu mungkin beda lagi dengan proses journey yang ini. Nah, calon pembeli itu biasanya sebelum menghubungi agent kayak ngelihat apa sih yang menonjol dari listing itu. Nah, ini saatnya ngebooster iklan Bapak Ibu. Sebenarnya kalau sudah pernah iklan di 23 tapi responnya kok kurang ya, Pak Bagus gitu. Seperti apa gitu. Nah, ini caranya sih. Mungkin Pak Andi juga saya lihat sudah sering pasang namanya feature sama premier listing. Oke, yang pertama saya jelaskan, mungkin Bapak Ibu sudah sering dijelaskan sama teman-teman Rumah 23, saya ulangi lagi, apa sih premier listing? Jadi premier listing itu iklan premium. Jadi kayak misalkan saya cari rumah di Citraland, yang nomor 1 muncul itu premier listing, setelah itu feature listing, baru iklan regular. Nah, apakah yang didapat kalau kita bayar premier listing? Tampilan fotonya paling besar, fotonya dapat di slide 8 kali lebih banyak dilihat dari iklan basic. Kenapa harus premier listing? Oke, saya jelaskan. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan pasang premier listing, contohnya seperti ini. Saya contohkan. Langsung aja saya contohkan seperti ini.
Misalnya saya cari rumah di Citraland. Oke, saya contohkan. Nah, yang bakalan muncul kalau nggak ada yang pasang Premier di sini, misalkan pasti feature dulu yang muncul. Nah, ini feature-feature yang dipasang dari agent-agent Xavier Max, ya, Xavier Max, Citraland dan lain. Ini fotonya lebih besar kalau dilihat dari sini. Nah, yang pasang feature di Citraland ada berapa orang sih? Saya lihat sih banyak sih Bapak Ibu sampai halaman ketiga kalau dilihat. Nah, seperti ini. Nah, ini ada teman-teman dari PropNext Citraland, Huri Kota, Web Resident, nah banyak sekali sih. Contohnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman pasang namanya Premier Listing, itu apa sih yang didapat? Kita akan dapat namanya Google Display yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi begitu calon buyer ngeklik itu, nanti calon buyer itu akan ngikutin iklan teman-teman. Jadi meskipun saya buka, ini saya contohkan ya, saya buka detik.com, nanti akan diikuti seperti ini. Namanya Google Display Network. Itu teman-teman kalau beli Premier dapat sesuatu tambahan yang seperti ini sih. Jadi teman-teman nggak usah ragu apakah saya perlu ngebus lagi, ya cukup pakai Premier Listing sih saran saya. Jadi itu bisa kayak double exposure ya, jadi nggak perlu kita kayak bayar SEO dan lain-lain. Nah, contohnya seperti ini. Apakah Rumah Usaha 3 spend di SEO dan SEM? Sebenarnya iya. Kalau teman-teman lihat, saya kasih beberapa contoh. Sebentar. Nah, kalau kita klik rumah dijual di Citraland, itu yang akan muncul Rumah Usaha 3 dulu, karena kita spend SEM ads atau yang CPC ya, per klik berbayar di sini. Jadi kalau misalkan saya klik Citraland, misalkan yang di penjelasan awal tadi, banyak orang yang cari di Google, nggak langsung di 123, misalkan dijual rumah di Citraland atau cari rumah di Citraland. Itu begitu muncul yang pertama Rumah Usaha 3, begitu diklik tampilannya iklan-iklan yang setiap produk atau premier feature yang akan muncul duluan. Nah, seperti itu. Itu sih keunggulannya ya, teman-teman kalau pasang feature atau premier. Jadi kayak kita nggak perlu buang budget untuk SEO atau SEM ya. Itu kan budgetnya juga nggak kecil menurut saya sih setiap bulan, tergantung orang yang klik berapa. Nah, yang kedua, apa itu feature listing? Sudah saya contohkan tadi. Jadi tampilannya itu premier dulu. Kalau teman-teman misalkan gini, saya punya eksklusif listing Pak Bagus, bukan open listing, dan ini kayaknya saya pengen cepat laku, itu harus dipasang premier. Tapi kalau misalnya, oh ya saya pengen cepat laku di bulan ini, terus sepertinya persaingannya seperti itu, banyak agent yang open listing di ini, pakai aja feature. Feature ini harganya lebih murah dibanding premier. Tapi kalau nggak ada yang masang Premier sih sebenarnya dia nomor satu, dia akan bergantian dengan feature lainnya selama 7 hari. Jadi kalau kita lihat di area Citraland tadi ada sekitar 5 halaman atau sekitar 50 orang yang pakai feature. Apakah itu bisa kita buat adil? Jadi kayak mereka bakal ngerotate setiap 7 hari. Jadi misalkan saya hari ini pasang, Pak Andi besoknya, itu nanti 7 hari ke depan Pak Andi yang bakal di atas, saya yang bakal di bawah. Seperti itu penjelasannya. Apa yang didapat dari feature listing sama, tampilan foto lebih besar dari iklan basic dan 2 kali lebih banyak dari iklan basic. Kalau kita bandingkan, saya balik lagi ke situ sebentar, kembali lagi ke contoh. Ini iklan yang berfeature kan tampilannya lebih gede ya Bapak Ibu, tapi dia nggak bisa di slide kayak Premier. Kalau di Premier bisa di slide, kalau di feature tampilannya gede-gede segini sih iklannya. Jadi kayak langsung kelihatan gitu sih. Nah, kalau iklan basic contohnya seperti apa? Saya contohkan. Nah, iklan basic seperti ini contoh. Kecil gambarnya. Kemungkinan untuk dilihat pun kayaknya kalau di Citraland persaingannya sudah ketat ya. Kita juga sebagai agent harus pintar-pintar berstrategi rumah mana yang harus dipasang feature atau yang enggak gitu kan. Kalau yang benar open listing dan harganya sudah overpriced mungkin dipasang basic aja. Tapi kalau perlu untuk laku cepat dan lainnya harus dipasang feature. Seperti ini contohnya, ini beda sekali dibandingkan yang ini. Yang slide 4 itu. Hampir 2 kali lipatnya ya itu. Kalau kita lihat di sini. Nah, itu yang harus diperhatikan sih. Kalau kita mungkin yang nggak di rumah 123 aja, mungkin di portal lain Bapak Ibu, oh aku selama ini sudah ngiklan di situ lama, tapi kenapa nggak dapat respon yang bagus? Mungkin bisa jadi banyak juga yang pasang feature atau premier seperti di situ. Nah,
Kita juga namanya ada produk namanya area spesialis, itu yang akan muncul di area Bapak Ibu. Itu misalkan contohnya seperti ini. Jadi kayak Bu Francisca Maria di Rai White, kebetulan dia di area Bandung kalau nggak salah, di Dago ya. Jadi begitu saya klik misalnya Dago Bandung, akan muncul profil Ibu Maria di sini. Itu berguna bagi teman-teman yang seperti ini. Biasanya ada orang yang bingung mau jual rumah kemana dan lain-lain. Atau misalkan saya misalnya punya rumah di Citraland tapi bingung menghubungi agen siapa. Nah biasanya di area spesialis ini biasanya orang banyak dapat respon dari seperti itu, dari kayak private owner ya, pemilik rumah yang mau menjual rumah ke agen biasanya bingung nyari kemana ya. Gitu. Nah dengan adanya ini biasanya mereka klik fotonya, nanti akan muncul beberapa iklannya juga. Nah ini contoh juga kalau Bapak Ibu beli Premier sama Feature itu akan gratis, namanya verified listing, tinggal kirim salah satu dokumen misalnya PBB atau apapun, contoh ya fotokopi PBB itu bisa nanti terverified seperti ini contoh iklannya. Jadi kalau saya sebagai calon buyer mungkin dengan centang gold seperti ini, terus ada verified listing, mungkin bisa buat saya percaya bahwa benar-benar iklan ini sudah terverifikasi oleh Rumah Solo 3 dan oleh agen yang terpercaya. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini kalau Bapak Ibu pasang namanya verified listing di iklan feature atau premium. Nah, apa sih kelebihannya? Yang saya bilang tadi lebih dipercaya, terus gratis, tapi untuk tahun kemarin, terus pengajuannya cuma 3 menit kalau misalnya Bapak Ibu mau pengajuan verified listing. Itu sih dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang tanyakan? Ya, ini contoh-contoh Pak, verified listing dan lain-lain. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Nah, ini contohnya Pak, kalau bukan verified dan lain. Bagus, mungkin saya boleh tanya ya Pak ya? Ya, boleh Pak, silakan Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Maaf. Saya Rega Pak. Oh ya Pak Rega, silakan Pak. Ya. Pak, kalau seumpama kita mau pasang iklan gitu ya, yang pertama kan memang harus tentunya bagus dulu ya, buat impresi awalnya. Ya, nah, ya impresinya. Ini kan Pak, deskripsi sama judulnya. Nah, mungkin dari Pak Bagus bisa kasih apa ya, saran atau contoh yang bagus kalau untuk kita mau buat judul atau deskripsi gitu Pak. Oke, ya. Sebenarnya kita ada Pak di 123 ada training sendiri. Nanti teman-teman yang butuh itu, sebenarnya kita ada training gimana sih cara menentukan atau judul yang pas atau foto yang bagus, gimana ambil foto yang bagus itu sebenarnya kita ada sesi sendiri Pak. Nanti mungkin bisa menyusul teman-teman yang butuh itu, nanti coba saya provide ke sana ya Pak ya. Itu ada sih Pak kita Pak. Jadi kayak, nah ini sebenarnya saya ambil ininya aja Pak ya, beberapa kayak sebenarnya yang seperti ditanyakan Pak Ega, benar sih, apa sih yang posisikan diri kita sebenarnya sih sebagai calon pembeli. Sebenarnya judul itu menarik, tipe properti, kata dan kalimat menarik, tapi untuk apa penjelasannya seperti apa nanti akan kita jelaskan di mungkin sesi berikutnya, karena kalau sesi ini mungkin kurang waktunya Pak. Terus foto properti, nah seperti apa, ini saya jelaskan yang detail-detailnya ada. Fotonya harus asli Pak, jangan yang gambar 3D atau apapun atau gambar brosur. Kualitas tajam, terus ukuran layak tayang kalau di kita maksimal 4 MB. Dan ya kalau saya bilang sih foto itu penting banget ya. Kalau di 123 nggak dibatasin fotonya berapapun. Jadi teman-teman kalau misalnya punya 20 foto atau 40 foto silakan di-upload semuanya. Kita nggak batasi foto yang diposting di 123. Satu lagi, kalau di 123 itu ada link YouTube. Jadi teman-teman yang sudah mulai nge-YouTube, saya lihat sih beberapa agen di Surabaya kan banyak nge-YouTube tuh properti-propertinya. Nah, itu bisa dicantumkan di 123. Nanti akan tampilannya juga akan ada videonya di iklannya teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan contoh. Deskripsi juga penting, informasi jelas. Biasanya orang setelah interesting, mereka akan klik fotonya dan akan langsung ke deskripsi. Informasi yang jelas, rinci, informatif itu harus teman-teman sampaikan, kayak fasilitasnya misalkan saya butuhnya itu dekat rumah sakit karena saya punya orang tua yang sudah tua gitu ya misalkan. Nah itu mungkin teman-teman bisa kayak selling point-nya ya, mungkin teman-teman lebih paham tadi kayak ini dekat pusat perbelanjaan, dekat sekolah atau dekat rumah sakit. Nah itu poin-poin yang teman-teman harus lampirkan di deskripsi. Semakin banyak deskripsinya mungkin saya sebagai calon buyer juga semakin senang nih. Oh iya ini ternyata dekat tol ini ya.
misalnya tol Waru atau tol Margomulyo misalnya dekat situ. Nah itu mungkin bisa jadi selling point yang bagus. Itu sih Pak Regar. Nanti kalau ini sih penjelasan singkatnya Pak Regar. Nanti kalau misalnya Bapak dan teman-teman butuh, nanti saya provide ke sana. Itu sih Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Thank you Pak, sama-sama. Nah ini saya kasih contoh-contoh. Ini salah satu contoh listing yang berfeature listing. Nah, begitu dia pasang feature listing, dia dapat page view-nya 87 orang, dapat inquiry 9 orang. Dia pasangnya 16 Januari sampai 4 Mei 2021. Nah, areanya nggak termasuk top district, harga jual sesuai toples di Bandung. Contoh, foto utamanya bagus, seperti ini. Kemudian judulnya cukup mempresentasikan listingnya. Butuh lepas cepat, rumah bagus di Setralita Jalan Besar. Nah, itu mungkin salah satu contoh-contoh ya. Nah, ini cara contoh performa iklan yang dengan ini ya, verified listing, dengan pakai feature listing, ini agentnya independen, dia dapat views 1281, dapat respon 20, periode tayangnya 30 Desember sampai 29 Januari. Apa yang bagus di sini, area termasuk top district, harga jual sesuai toples di Bandung, penggunaan verified listing, daya tarik utama foto. Nah, ini ada verified listingnya, kemudian judulnya cukup baik. Nah, ini kayak saya kira judul yang ya saya kira teman-teman sering pakai juga ya. Rumah siap huni cantik di tengah kota. Jadi kayak mempresentasikan rumah ini sendiri. Oke. Baik, terima kasih Pak Agus untuk sharing informasi dan trik-triknya seputar rumah 123. Iya Pak, sama-sama Pak. Ya, semoga bermanfaat untuk ini ya, semua marketing di sini. Terima kasih.